Halo Sobat Pendidikan semuanya, selamat datang di channel saya. Saya Putri Dewi Stefani. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian semua apa sih supervisi pendidikan dan supervisi manajerial. Langsung saja, mari kita simak. Dunia pendidikan saat ini mengalami perubahan besar seiring hadirnya revolusi industri 4.0 menuju masyarakat 5.0. Perubahan ini juga berdampak pada supervisi pendidikan Islam yang harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan agar tetap relevan, berkualitas, dan mampu menjaga nilai-nilai Islam di tengah arus globalisasi saat ini. Sementara itu, supervisi manajerial lahir dari kebutuhan untuk memastikan lembaga pendidikan dikelola secara efektif dan efisien. Keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh guru dan peserta didik, tetapi juga oleh bagaimana madrasah merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasi. Oleh karena itu, supervisi manajerial berperan penting dalam mengatur perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, penilaian, serta pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya yang lainnya agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara terstruktur. Pembahasan yang pertama yakni konsep dasar supervisi pendidikan dan manajerial. Supervisi pendidikan adalah proses pembinaan dan pendampingan yang dilakukan kepala sekolah atau supervisor kepada guru agar kualitas pembelajaran dan profesionalisme meningkat. Supervisi ini tidak lagi sekedar mengawasi, tetapi lebih menekankan bimbingan dan kerjasama antar dukungan agar guru bisa mengajar dengan lebih kreatif, efektif, dan sesuai tujuan sekolah. Sementara itu, supervisi manajerial berfokus pada pengelolaan sekolah yang dimana madrasah seperti itu bisa merencanakan pelaksanaan, mengevaluasi, serta pengembangan sumber daya dan tujuannya adalah untuk memastikan manajemen berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Prinsipnya mengutamakan kerjasama, keterbukaan, dan pendekatan yang manusiawi. Pembahasan yang kedua yakni tujuan supervisi dalam pendidikan. Tujuan supervisi dalam pendidikan itu ada 6. Yang pertama yakni meningkatkan potensi guru dan pendidik. Yang kedua, menjamin kualitas pembelajaran berbasis Islami. Yang ketiga, meningkatkan akhlak dan moral peserta didik. Yang keempat, mewujudkan efektivitas manajemen pendidikan Islam. Yang kelima, mendorong peningkatan inovasi dan kreativitas dalam pendidikan Islam. Dan yang terakhir yakni evaluasi dan pengembangan kurikulum Islami. Penjelasan selanjutnya yakni tantangan supervisi 5.0 dan 4.0. Tantangan supervisi di era 5.0 yakni yang pertama human centris teknologi, yang kedua penerapan artificial intelligence dalam pengambilan keputusan, yang ketiga mempertahankan sentuhan manusia, yang keempat pembangunan karakter berbasis digital, yang kelima kesiapan infrastruktur dan keamanan data, yang keenam pendekatan personalisasi, dan kemudian selanjutnya yakni tantangan supervisi di era 4.0. Tantangan supervisi di era 0.0 yang pertama integrasi teknologi dalam pembelajaran, yang kedua pembelajaran berbasis data, yang ketiga pengembangan kompetensi digital guru, yang keempat menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan industri, dan yang terakhir yakni manajemen kelas virtual dan hybrid. Selanjutnya, saya akan memberitahukan kepada kalian apa sih peran supervisi dalam meningkatkan mutu pembelajaran pendidikan Islami. Peran supervisi dalam meningkatkan mutu pembelajaran Islami yang pertama yakni pembinaan dan pengembangan profesional guru, yang kedua pengendalian kualitas, yang ketiga kurikulum berbasis Islam, yang keempat peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan, yang kelima evaluasi dan pemantauan proses pembelajaran, yang keenam pemberian
pemberian dukungan bagi pembentukan karakter Islami. Nomor 7, membangun komunitas dan kolaborasi antar lembaga pendidikan dan masyarakat. Yang terakhir yakni pengembangan sistem supervisi berbasis digital. Dari semua penjelasan yang sudah saya terangkan sebelumnya tentang supervisi pendidikan dan manajerial, dapat disimpulkan bahwa supervisi dalam pendidikan Islam mempunyai peran yang sangat besar, bukan hanya untuk mengawasi administrasi, tetapi juga untuk membantu guru lebih profesionalisme dalam menyusun kurikulum yang sangat tepat, dan untuk mengelola lembaga pendidikan dengan baik. Di era digital 4.0 dan 5.0 ini, supervisi sangat diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial serta pemanfaatan teknologi agar pendidikan Islam tetap berkualitas dan siap menghadapi tantangan pada zaman sekarang. Terima kasih sobat pendidikan semuanya sudah menonton video saya. Semoga yang sudah saya jelaskan tentang supervisi pendidikan dan supervisi manajerial bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya.